Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minas solihin wal muhlisin wa ja'alana min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ja'alana min ahli jannati bighairi hisab wa abhamana min ulumil ulama'ir rasikhin al arifin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi al-kiram ajma'in. Syai'un lillahi lahumul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Semua khususan ila sultanil awliya wa sila adami kutubil alamin Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir al-Jilani qaddasallahu sirrah. Syai'un lillahi al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Semua khususan ila hadati Syekh Abdullah Mubarak Ibn Nur Muhammad wa hadati Syekh Mursyidina Syekh Ahmad Syibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu anhum. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladhdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para masyayikh, para alim ulama, para asatid, wabil akhos sahibul hajah sekeluarga, wabil akhos sesepuh TKN Suryalaya Kota Sumatera Selatan, Kabupaten Ogu Selatan. Mohon maaf saya kali ini nyampe dan belum tahu nama masing-masing. Andai kata saya lama di sini bisa tahu di sana. Sesepuh LDTGN apa lagi? Ogu Selatan. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersama-sama murid pengersaan Aba Anum Syekh Ahmad Syibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu an memanjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat Allah, rahmat Allah, taufik hidayah Allah yang selalu kita terima di mana saja berada, siang, malam, pagi, sore. Nikmat apapun yang diberikan oleh Allah kita syukurin bersama-sama. Mumpung kali ini
dalam kegiatan manaqib Sultan Aulia Syabdul Qadir Jailani. Dan tadi waktu dibaca itu apa itu pertama, insyaallah Sultan Aulia rohaninya hadir ke sini. Kita syukur bersama, mudah-mudahan syukur kita diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan ditambah lagi segala kebaikan-kebaikan nikmat dari Allah, rahmat juga taufik hidayah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Salatullah wa salamuhu kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diciptakan oleh Allah di akhir zaman ini, zaman yang sangat modern luar biasa, walaupun tidak semodern negara-negara lain. Kadang-kadang teman saya mengatakan Indonesia modern, tetapi tidak semodern negara lain. Sudahlah, ini negara sementara. Kita akan punya negara yang tetap. Mudah-mudahan negara kita yang tetap ini nanti di akhirat negara kita yang modern benar. Sekarang ini walaupun dikatakan modern, modern-modernan, modern sebab apapun akan hancur, akan habis. Segenap apa yang ada habis semua. Biarin ya. Justru itu kita marilah yang hidup di akhir zaman ini kita perbanyak salawat. Makanya manaqib tadi salawatnya juga sudah dibaca. Mudah-mudahan menjadi apa itu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus murid pangarsaban Syekh Ahmad Syibul Wafat Tajul Arifin. Mudah-mudahan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan fid dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Ada nih, bukan? Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, kita ada di sini, tidak semuanya orang sini, tidak semuanya dekat dari tempat ini. Ada yang tetangga, ada yang agak jauh, ada juga yang jauh sekali, ada yang sangat amat jauh menurut manusia, tapi menurut Allah enggak ada yang jauh, ya kan? Kita ini semuanya sama-sama mencari jalan akhirat, karena kita tahu bahwa kita hidup di dunia bakal hidup juga di akhirat. Kalau kehidupan dunia ini kita jadi mudah, bisa minta tolong sama saudara, sama teman, sama siapa. Kalau nanti kehidupan di akhirat kita harus cari sekarang. Justru daripada itu, marilah kita sekedar kaji suatu sabda seorang sahabat yang namanya insya Allah, karena saya sering-sering lupa bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan akhwat, ya maklum saya terima kalau kadang-kadang lupa, karena usia saya sudah lanjut. Usia saya 77 tahun. 77 tahun ini menurut saya banyak. Pernah seorang sahabat Sayyidina Umar radhiyallahu an bersabda, in aradta an tatluba syai'an, sabda sahabat Umar, fatlubil akhirata. Sabda sahabat Umar, in aradta an tatluba syai'an, kalau kamu mencari sesuatu di dunia ini, apa saja sesuatu itu, fatlubil akhirata, carilah dulu urusan akhirat.
in aradta an tatluba syai'an fadlu bil akhirah. Ini tidak selesai sabda sahabat Umar. Kenapa sih oleh Sayyidina Umar disuruh mencari urusan akhirat lebih dulu, bukan urusan dunia yang dicari lebih dulu? Tapi sekarang kebalik dari sabda Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Umar menyuruh, menganjurkan mencari jalan akhirat lebih dulu, sekarang manusianya banyak yang mencari urusan dunia lebih dulu. Benar apa tidak? Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya, ingatin ya. Terus terang, sama-sama sama manusia. Kalau salah ya ingatin. Oh gini Pak Yai, terima saya, alhamdulillah. Kalau salah, saya terus terang sering dengar, sering melihat kemana-mana, sampai jauh, sampai keluar negeri, bahkan bukan hanya di dalam negeri, mencari dari negeri ke negeri, mencari urusan dunia. Banyak dapat dunia banyak, di rumah ditinggal nggak ada orangnya, rumahnya roboh, orangnya ada di luar negeri, belum tentu ibadahnya full. In aradta an tatluba syai'an fadlu bil akhirah. Kenapa? Falastah tanaluha illa bi an tatlubaha. Karena fatwa Sayyidina Umar enggak ada. Fatwa Sayyidina Umar, orang-orang dimanapun, siapapun yang bisa menemukan urusan akhirat, kalau orang itu tidak mencarinya, nggak bisa. Alhamdulillah, panjenengan ikhwan akhwat murid pengersabah selalu mencari urusan akhirat lebih dulu. Urusan dunia belakangan. Di situ ada manakib, saya ke manakib lebih dulu. Urusan dunia belakangan, di sana ada khotaman, khotaman lebih dulu. Gitu fatwa Sayyidina Umar. In aradta an tatluba syai'an fadlu bil akhirah falasta tanaluha illa bi an tatlubaha. Ya. Makanya ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, kalau kita studi banding mencari urusan akhirat sekaligus mencari guru, barangkali lebih jauh saya dari panjenengan. Benar. Tapi walaupun jauh, Allah sudah mentakdirkan nggak jauh. Ke Suryalaya dari Madura. Bahkan kali ini bukan hanya tiga tempat. Pertama Pekalongan, terus Jawa Tengah Cilacap, terus saya menakib Suryalaya. Ada mobil sana Ibu Bella, wah hebat. Ada yang mau ikut, pengurusnya belum talqin, kata Ibu Bella itu harus masuk PKN Suryalaya dulu, saya talqin di sana. Dari Jogja, ya, berapa orang, 5 orang barangkali. Terus saya ngisi, setelah ngisi di Cilacap ke Suryalaya, setelah Suryalaya saya baru ngisi di Jakarta. Setelah Jakarta, malam Selasa, siang Selasa terbang ke Palembang sampai hari ini. Insya Allah sudah 15 hari dari rumah saya. Rumah saya ditinggal, mudah-mudahan tidak roboh di sana. Amin. Allahumma. Iya. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, ini yang harus dikedepankan. Ini ada suatu riwayat, orang yang mengedepankan urusan akhirat, amal akhirat yang sampai mendapat ridho Allah, riwayatnya bukan di dunia, di surga. Tunggu dulu. Kalau saya tanya, maukah?
Amin itu. Gak kebagian saya ini. Dulu malaikat Jibril pernah diutus oleh Allah. Setelah Allah menciptakan surga, dalam surga macam-macam isinya, buah-buah surga luar biasa, kalau dimakan wah nggak usah dikunyah, saking empuknya nggak usah dikunyah. Barangkali nanti orang surga nggak punya gigi karena makanannya empuk-empuk semua. Manisnya lebih dari madu, tetapi tidak bakal kencing manis. Harumnya lebih dari minyak misi. Makanan surga nggak ada di sini. Malaikat Jibril diutus oleh Allah. Jibril, saya menciptakan surga itu yang bakal ditempatin hamba-hambaku. Tengok kamu di surga itu. Akhirnya berangkat malaikat Jibril. Setelah masuk surga, malaikat Jibril menoleh ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Buah di surga luar biasa. Malaikat Jibril itu, wah ya malaikat nggak usah makan ya. Coba panjenengan nengok diutus ke surga, nggak pulang-pulang lagi. Setelah nengok ke sana ke sini kemari, datanglah perempuan-perempuan muda cantik-cantik. Oh, pemudi-pemudi datang. Ya malaikat Jibril yang ada, bukan manusia. Masih kosong di sana. Dilihat aja oleh malaikat Jibril. Sebentar lagi datang lagi menyusul perempuan-perempuan yang lebih muda, lebih cantik lagi dari yang barusan. Waduh, lebih cantik lagi. Akhirnya malaikat Jibril nanya kepada yang datang kemudian itu, yang sangat cantik, sangat muda. Perempuan laki-laki kalau ada dalam surga umurnya sama. Dalam kitab diterangkan seumur Nabi Isa alaihissalam. Yang laki-laki kira-kira antara 30 ke 33, yang perempuan 30 ke 33. Muda-muda semua, hebat-hebat. Nanti bukan seperti sekarang saya keriput karena sudah tua. Nanti di surga mudah-mudahan kita sana semua. Begitu malaikat Jibril didatangin perempuan cantik yang muda yang gak datang dengannya itu datang banyak, tanya. Saya mau tanya, kata malaikat Jibril. Ingin tahu? Apa kata bidadari itu? Kamu itu punya siapa sih? Kan yang bakal jadi keluarganya nanti setelah kiamat baru datang keluarganya, laki-laki Palembang. Perempuan tunggu dulu. Loh kok laki-laki terus ya? Saya ini gimana? Bidadari itu yang cantik matur, Jibril, saya punya orang hamba Allah yang mengedepankan ridha Allah dari hawa nafsunya. Ridha Allah yang dikedepankan, amal soleh yang dikedepankan. Tentang urusan kita yang lewat nafsu, cari dunia, cari harta di belakangan. Berbarengan manakib dengan urusan dunia, manakib dulu. Biarin dunia selesaikan belakangan. Perempuan, kalau panjenengan masuk dalam surga, tadi kan ada yang datang ditanya oleh malaikat Jibril yang paling cantik. Panjenengan lebih cantik lagi. Hebat ini. Nggak ada tandingannya perempuan dunia kalau masuk surga. Perempuan-perempuan yang ada di surga kalah semua. Wah, makanya panjenengan untung menjadi murid pengersah Syekh Ahmad Syaibul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan insya Allah bersama semua.
bersama. Karena kita sekarang ikut guru, sama dengan saya ini ikut Mas Imam. Begitu Mas Imam turun, sudah nyampe, saya turun, berangkat lagi. Sudah nyampe ke sini tadi malam setelah subuh sebentar, Mas Imam ngatain sudah nyampe ya, turun saya sudah ikut aja. Nanti Abah Anum apa saja kepada kita ikutin, sini kumpul gini, mari ke sana, mari ikut, nggak repot. Ini murid yang tadinya sudah dikatakan berkhidmat kepada guru. In aradta an tatluba syai'an fatlu bil akhirat falasta tanaluha illa bi an tatluba, harus dengan mencari ya. Jangankan akhirat, dunia saja orang mencari kemana-mana. Ada orang Jakarta jadi ke Bali, ada orang Jakarta jadi ke Malaysia, apalagi orang Madura. Wah, di mana-mana banyak. Saya naik haji 2 kali, 75, 96, tambah banyak orang Madura di sana datang sama saya. Oh, ini orang Madura. Almarhum Syekh Yas'ad Situbondo begitu mau naik apa itu haji, tapi lewat Thailand, di sana ada orang Madura tukang cukur, nggak tahu bahwa itu orang Madura, Yas'ad itu. Cuman karena mungkin ya kepanasan, bajunya dibuka, ternyata punya sabuk kayak orang Madura, sabuk yang itu hitam. Kalau punya saya ini kurang besar, kurang lebar. Oh, Yas'ad mau cukur. Akhirnya duduk, kok kayaknya orang Madura. Akhirnya ditanya untung-untungan bahasa Madura, sampian dari Kaamah. Ini bahasa Madura, biar panjenengan tahu, panjenengan sampian dari Kaamah. Sampian dari mana? Ini bahasanya. Panjenengan dari mana? Saya Kiai orang Madura. Loh, orang Madura? Iya. Panjenengan siapa Kiai? Saya As'ad Situbondo Asem Bagus. Ya Allah, ajunan guru saya, Bu. Orang ini pernah mondok di Sukorejo, ada di Thailand sana. Waktu tahun 96 saya naik haji lagi, banyak kenalan orang Thailand sana. Banyak di Mekah, tapi hanya kenal biasa ya. Ya ada penyebabnya. Seperti sekarang ini saya kenal Palembang, penyebabnya Mas Imam, yang utamanya guru mursyid kita. Makanya ikhwan akhwat yang bukan Allah, kita ini harus mengejar amal-amal saleh apapun, mumpung kita masih ada umur, tinggal umur kita tidak banyak. Sampai pernah seketika Rasulullah itu ditanya orang dengan sahabat. Sahabat itu mau nanya tentang urusan sedekah, kan sedekah itu masuk amal saleh juga. Ada uang disedekahkan, diberikan kepada orang, dibantukan, amal soleh. Sahabat ini mau tahu sedekah yang mana yang paling banyak pahalanya. Enggak sama ya sedekah itu. Sahabat nanya, ya Rasulullah, ayyus sedekati ajron. Ya Rasul, sedekah yang mana yang besar pahalanya? Saya ingin tahu, kata sahabat.
Rasulullah jawab, ayyus sadaqati a'damu ajran ya Rasul. Kata Rasul, anta sadaqah wa anta syahihun. Kalau kamu pingin sedekahnya itu besar pahalanya, kamu bersedekah pada waktu kamu sehat, tegak, makan enak. Wa anta syahihun lagi. Dan kalau bahasa Madura ini cerai. Kalau bahasa sini apa ya? Cerai ini enggak mau mengeluarkan uang untuk sedekah. Apa kalau di sini? Boleh ya, boleh. Enggak mau. Oh, wa anta syahihun. Orangnya masih muda, tegak, sehat, makan enak, selalu mau makan. Pelit lagi. Waktu itu sedekah pahalanya luar biasa. Awak pelit, awak sehat, senang makan yang enak-enak, bersedekah itu pahalanya besar. Kenapa? Ini kelanjutannya. Anta sedekah wa anta syahihun tahsyal fakroh wa ta'muluina. Karena orang itu orang yang muda, sehat, kumpulkan uang, takut fakir. Kalau disedekahkan uangnya takut habis. Tahsyal fakroh wa ta'muluina, dan masih punya keinginan untuk jadi orang kaya. Jadi enggak mau sedekah. Sabda Rasul, wala tunhil hatta balawatil hulqum. Jangan sampai kamu mau sedekah kalau sudah ruhnya, nyawanya nyampe di tenggorokan. Kalau nyawa sudah tinggal satu-satu, hilang. Bersedekah sedikit sekali. Kenapa? Bisa saya banding. Kalau orang sudah nyawanya tinggal satu-satu, malaikat maut sudah mendekat, hilang. Mungkin pikirannya, saya hampir mati ini, hampir mati. Orang kalau sudah mati nggak butuh apa-apa, nggak butuh uang, nggak butuh sarung, nggak butuh segalanya, nggak butuh. Anaknya dipanggil, nak, saya punya uang itu di lemari 10 juta, sedekahkan ya, sampaikan kepada masjid-masjid. Kenapa? Karena saya sudah bakal mati. Ya sedikit pahalanya, nggak butuh uang sudah. Coba badan masih sehat, jangan simpan dulu bank. Barangkali ada kebutuhan, ya enak ngambil di bank. Karena sehat, butuh mobil, pergi ke bank. Kalau sudah nyawanya tinggal satu-satu, sudah disuruh keluarkan, sedekahkan itu. Pikirnya sudah berpikir, saya nggak akan mau uang lagi. Saya akan dikafanin 3 lapis. Bukan di ranjang. Di mana? Di beranda. Bukan di tingkat, tapi di bawah sekali. Nah, ini kita pikir. Makanya Sayyidina Umar itu khalifah kedua yang sangat tegas dan adil. In aradta an tatluba syai'an fatlubil akhirata falasta tanaluha bi an tatlubaha illa bi an tatlubaha. Mumpung sekarang, mumpung masih ada ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, kita ini dalam mengamalkan amalan TKN yang dari pengarsaabah, baik tikirnya, dikir hobinya, khotamannya, manakibnya, semuanya bisa ditambah lagi panjenengan riadah walaupun enggak seberapa,
Bisa ditambah lagi panjenengan muraqabah ini meneliti diri kita, bukan meneliti orang lain. Teliti kita sehari ini, nanti malam teliti mana banyak amal saya hari ini yang baik dengan yang jelek. Sabda apa itu, fatwa Sayyidi Imam Ghazali, kalau orang itu mau tidur nyampe di kasur, meneliti dirinya hari ini masih lebih banyak dosanya, turun lagi, ambil wudhu, baca istighfar, minta tobat kepada Allah, sholat tobat, bukan langsung tidur. Ini katanya fatwanya Imam Ghazali. Biasanya nggak gitu, sulit. Ini muraqabah, muhasabah. Nah, ini ada dalam thariqah. Menghitung-hitung sendiri dulu amal kita, nggak usah dihitung satu persatu. Ikut manakib, ikut khotaman, ikut dikiran, ya. Ikut makanan boleh, kan begitu. Dikiran, khotaman, manakiban, makanan. Kalau di Madura, dikiran, khotaman, makanan, apa itu, manakiban, makanan. Kalau di sini, dikiran, khotaman, makanan, manakiban, sama saja. Iya, jasmaninya dulu dihebatkan, baru rohani. Sama aja. Dikiran, khotaman, manakiban, makanan, rohaninya dulu penuhi, baru jasmaninya makan. Enak juga, nggak apa-apa, silakan. Ini amaliyah yang sudah dibimbing, dituntun oleh pengersabah. Kita hanya tinggal mengamalkannya. Nggak usah repot-repot, nggak usah. Sudah dari Abah itu pas. Itu amalan dari Rasulullah yang diturunkan oleh Allah lewat malaikat Jibril, lewat Rasulullah ke Sayyidina Ali karramallahu wajhahu sampai ke sekarang. Yang satunya dari Allah malaikat Jibril ke Rasulullah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu sampai sekarang. Tempatnya bukan main. Tempatnya Qadiriyah ini kalau nggak salah menurut suatu riwayat diturunkan oleh malaikat Jibril ke Rasulullah pada tempat Maulidur Rasul, kelahiran Rasulullah. Kan sekarang ada masih di situ, sebelahnya Baitullah ada tempat Maulidur Rasul, tempat kelahiran Rasulullah. Cuman sekarang sudah dijadikan perpustakaan. Waktu saya umroh tahun 17 diajak teman, di situ dijadikan perpustakaan. Ini barokah thariqah juga. Saya nyampe umroh tahun 17 barusan diajak ikhwan akhwat sunat sebanyak 41 mau umroh. Saya enggak punya niatan mau umroh, enggak punya siapan uang untuk naik umroh. Yang 41 orang itu sudah lengkap, paspornya selesai, setorannya selesai, ketuanya juga orang Bogor tapi ada di Sumeneb. Setelah selesai hampir berangkat, kira-kira tinggal 28 hari apa 1 bulan, ada yang mengusulkan sesuatu yang luar biasa. Usulnya, gimana kalau kita ini 41 orang mau talqin di Madinah, mau manakib di Madinah, dan mau talqin di Mekah, dan mau manakib di Mekah. Yang lain itu jawab, ya kalau gitu harus bawa wakil talqin. Yang 41 itu nggak ada wakil talqinnya itu yang mau berangkat. Gimana kalau bawa wakil talqin ini? Ya ongkosnya kan rembuk bersama 41 orang. Ngajak siapa ya? Kita kan orang Sumeneb, ya bawa wakil talqin Sumeneb. Alhamdulillah jatuh sama saya.
di Mekah itu bermanakib dan bertalqin, di Madinah juga begitu. Ada lain lagi mukimin di sana ikut talqin. Luar biasa. Jadi ketemunya nikmat rahmat Allah yang akan diberikan kebaikan gimana saja bisa kalau Allah sudah mentakdirkan. Nah, cuman seperti yang saya katakan tadi, kita harus cari dan berdoa kepada Allah. Insya Allah. Sudah asal. Baik. 1,5 menit. Ini sisanya tinggal 1,5 menit. Mudah-mudahan kita kumpul sekarang ini dicatat oleh Allah, oleh malaikat kita yang diutus oleh Allah itu, kita ini menjadi murid pengarsa Abah yang sebenarnya sampai kita ikut kemana saja nanti di alam akhirat. Amin, Allahumma amin. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi diri kita dan panjenengan semua, dan mudah-mudahan kita mendapat barokah karomah dari Sultan Aulia Syabdul Qadir Jilani Qaddasallahu sirrah, mendapat barokah karomah dari guru mursyid kita pengarsa Abah Anum Syekh Ahmad Syaiful Wafat Tajul Arifin radhiyallahu an, mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala zahiran wa batinan. Amin, Allahumma amin wa akhiran wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.